Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Jenazah Bonavasius Jawa, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata, diterbangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Ratusan guru mengikuti upacara di halaman kantor Wali Kota Jayapura. Melanggar aturan, sejumlah alat peraga kampanye di Merauke dan Jayapura diturunkan polisi Pamong Praja dan Bawaslu. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Siboru Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Dau Aturere di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Presiden mengatakan wilayah Papua saat ini semakin berkembang karena pemerintah berusaha mempercepat pembangunan agar perekonomian di Papua bergeliat. Untuk itu, menurut Presiden, tanah Papua membutuhkan fasilitas transportasi yang lebih baik untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Kita tahu akses di Papua ini tidak mudah. Akses di tanah Papua ini tidak mudah. Masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau, aksesnya sulit. Perlu waktu berjam-jam, bahkan ada yang sampai berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah. Papua semakin berkembang, pembangunan semakin banyak, kegiatan ekonomi semakin meningkat, sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik. Bandara Siboru dan Bandara Dau Aturere yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang, meningkatkan mobilitas barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi baru, usaha-usaha baru. Selain meresmikan 2 bandara, Presiden Joko Widodo juga meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat. Menurut Presiden, hingga saat ini belum ada satupun industri pupuk yang berdiri di wilayah timur Indonesia. Sebaliknya, di Indonesia bagian barat sudah ada 5 industri pupuk yang berdiri. Pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak memiliki potensi sumber pasokan gas sebagai rencana pembangunan lumbung pangan di Papua. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk. Dan memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya, sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani. Ya. Pemerintah menganggarkan dana 30 triliun rupiah untuk proyek kawasan industri pupuk di Fakfak. Pabrik pupuk ini memiliki kapasitas 1,15 juta ton pupuk urea dan 800.000 ton pupuk anomia setiap tahun. Edi melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. 44 pasangan meliputi aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke akhirnya sah menjadi suami istri. Selama ini mereka hidup bersama tanpa pernikahan, bahkan sebagian sudah memiliki anak. Gabungan Organisasi Wanita GOW Merauke akhirnya menikahkan mereka dalam program nikah massal agar pasangan ini memiliki ikatan yang diakui hukum, termasuk anak-anak mereka yang tidak lagi terkendala untuk memiliki dokumen kependudukan. Guna mendukung pemerintah dan agama dalam memelihara anak, maka Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Merauke melaksanakan pernikahan massal lintas agama dengan sasaran ASN, honor daerah, P3K, dan masyarakat, utamanya orang asli Papua, dan yang selebihnya adalah saudara-saudara kita Nusantara. Sebagian dari mereka mengaku ingin menikah secara resmi sejak 1 tahun lalu, namun baru kali ini terlaksana. Devi,
sudah lama merencanakan untuk nikah? Sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini sudah nikah ini kan? Iya. Nah, ini nikah dibayar kah atau tidak? Gratis. Gratis ya, nikah masal ya. Ini kira-kira bagaimana perasaannya setelah mendapatkan pernikahan gratis ini? Bahagia. Selamat berbahagia ya. Ya, abang namanya siapa bang? Albertus. Bang, ini kan sudah nikah ya, mulai hari ini ya resmi ya menjadi suami istri. Sudah berapa lama direncanakan itu untuk menikah ini bang? Sudah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu ya, ini baru tercapai ya. Abang, ini kan pernikahannya dipungut biaya tidak? Tidak. Tidak, gratis ya? Iya, gratis. Nah, bagaimana perasaan abang ini mendapatkan artinya fasilitas yang gratis ini? Senang. Senang. Nikah massal ini juga dilakukan dalam rangkaian menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.